Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, and this is my first video on my YouTube channel. Oke, jadi di sini aku bakal kenalin diri aku dulu. Nama aku Erina Dwi Noviandri. Aku adalah mahasiswi semester pertama di Universitas Dharma Persada. Kalian bertanya-tanya kan, apa sih video pertamanya gitu, mau ngapain sih sekarang. Jadi hari ini aku tuh bakalan bikin video presentasi tentang my project di UAS semester pertama ini. Sekarang waktunya bagian kita lihat my project, guys. Kalian pasti penasaran kan? Penasaran lah. Ya walaupun nanti nggak sesuai ekspektasi ya, mohon maaf, karena manusia ya banyak kurangnya. Oke, lanjut. Bye. Next. Oke guys, jadi kita lanjut ya buat menjelaskan sebuah presentasi project. Di sini udah pasti yang pertama itu ada dokter, HTML, dan rumus-rumus gitu yang biasa itu nanti ditutup dengan yang ini tanda kurung wajib sama yang tanda miring, itu tuh udah rumus deh. Nah di sini nih aku punya titel nih, itu sebuah judul yang ada di sini, yaitu Population KP. Nah terus di sini tuh aku ada JavaScript yang kalau misalkan kita buka itu kayak gini. Kita lihat ya guys. Nah ini muncul nih kayak gini. Nah kalau udah kan nanti terus salah satu JavaScript. Nah, props icon di sini itu ada yang di samping kiri tulisan population yang ada di title itu yang di atas. Oke. Karena aku pakai template itu kan, jadi font itu udah tertera di situ kan. Jadi ini fontnya udah kayak gini. Terus aku juga kurang tahu. Maaf ya. Terus lalu ada vendor CSS file. Itu mempunyai ada 7. Nah, yang pertama itu ada animate min CSS. Pasti animate itu file CSS yang menyediakan animasi yang siap pakai. Jadi kayak tinggal dipakai-pakein aja gitu. Oke, kita masukin rumus. Terus yang kedua itu ada awas CSS. Awas CSS itu digunakan untuk memberikan efek animasi ketika elemen muncul di saat scroll. Jadi kalau kita nge-scroll gitu tuh nanti ada animasinya gitu tuh. Gitu. Terus yang ketiga ada Bootstrap di CSS, yaitu framework CSS populer untuk pengembangan web yang responsif. Jadi, gitu. Terus yang keempat itu ada Bootstrap Icon CSS. Bootstrap Icon CSS ini adalah ikon-ikon yang dapat digunakan di dalam project Bootstrap ini. Terus lanjut yang kelima ada Box Icon min CSS. Itu kumpulan icon vektor dengan gaya-gaya yang sederhana, jadi icon-icon sederhana gitu. Terus yang keenam ada G-Lightbox min CSS, itu ialah sebuah library lightbox responsif dan gampang digunakan. Lalu yang terakhir ada Swiper Bundle min CSS, yaitu library slider and carousel yang mendukung berbagai macam tata letak dan efek transisi. Nah kan aku bilang kalau aku menggunakan template kan. Nah jadi ini aku template yang aku ambil dari Google. Terus ini yang terakhir ada head penutupnya. Oke, karena aku kurang paham kalau misalkan aku ngejelasin dari codingan ini, aku ingin menjelaskan dari sisi webnya guys. Nah ini yang pertama, ini posisinya ada di top bar, yaitu ada di yang div class contact info div flex line item center. Nah itu buat yang di bagian atas sini guys nih, pindahin ya muka aku. Nah di sini ada nomor HP aku, terus ini HP yang bisa dihubungin gitu kan. Terus yang sampingnya itu ada kita jam bukanya, jadi kita buka di setiap hari setiap jam 1 sampai jam 12 malam. Nah terus ini kan karena tadi banyak div, nah ini harus ditutup dengan cara tanda kurung wajib di tanda miring div. Oke guys. Lalu di sini ada header.
header ini di sini di atas dia biasanya. Nah, di sini tuh ada namanya yang judul. Kan kalau ini judulnya ini namanya title. Kalau misalkan di sini tuh kita langsung pakai aja, kita bisa pakai H1, H2, orang H3 dan seterusnya. Tapi di sini aku pakai H1 dan aku ngasih nama sesuai nama cafe aku, Evolution. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh ada berbagai menu yang aku bikin. Jadi, bikin lagi ya guys. Jadi di sini tuh aku punya menu banyak, tapi kayaknya kalau misalnya kayak diginiin nggak ada menunya deh. Kayak harus dimiringin. Kita miringin aja kali ya. Aduh. Aku nyari cara dulu ini biar bisa. Nah, oke guys, tadi kan di situ ada beberapa ini kan menu. Jadi di sini aku buat ada home, ada about, ada menu, ada special, ada event, ada gallery, and ada contact. Oke. Nah, terus setelah itu setelah terakhir di contact, nah kita tuh kita bikin satu tombol itu menggunakan ini archive. Jadi kalau misalkan kita pencet itu nanti keluar guys nih. Contohnya gini, buka table, terus kita buka. Terus nanti dia keluar ya, hitam nggak ada ini. Sorry. Maaf guys, maaf. Nah, keluar kayak gini. Nanti kalau misalnya kalian ingin semeja itu bisa langsung dari websitenya, guys. Nanti kalian tinggal isi nama, email, HP, waktu, tanggal, dan untuk berapa orang gitu. Sekalian juga bisa pesen di sini langsung. Kayak kalian mau pesen menu apa aja gitu. Oke guys. Lanjut. Lalu setelah itu kita balik lagi dulu. Nah, setelah itu ada hero section. Hero section itu yang di daerah sini. Nih. Welcome to Evolution Cafe. Terus sini ada Science 2021. Jadi kita sudah dibuka dari 2021. Tuh. Terus di sini tuh kayak tadi sebelumnya yang buka table. Sini aku punya dua, ada menu dan booking. Nah, itu tuh kalau misalkan kayak kita buka, dan nanti bisa muncul kayak gini. Nah, ini nih nanti ada berbagai macam menu yang kita punya. Kalian nanti bisa pilih-pilih. Terus kalau misalkan kayak booking itu sama kayak tadi, kayak buka table. Nanti kita larinya ke sini. Sama, ya kan guys? Oh. Lanjut. Lalu setelah itu di sini tuh aku masukin YouTube salah satu video yang mereview cafe, salah satu cafe yang seperti apa yang aku bikin ini, project ini, kayak ada melukisnya kayak gitu, terus kayak spesial menunya mereka pasti gitu. Nah, ini nih ada donat jumbo gitu, itu merupakan spesial menu di salah satu cafe. Lanjut guys. Lalu ini sudah selesai, langsung kita di about section. Nah, kita udah pindah nih ke about ya. Terus ini kita pakai gambar cafe pertama nih. Jadi cafe pertama tuh apa sih? Kan pasti kalian nanya-nanya. Nah, cafe pertama itu kita lihat di sini. Mana cafe pertama ya? Nah, ini guys cafe pertama. Tuh kayak gini. Jadi kalian bisa langsung lihat di sini. Nah, ini cafe pertama. Oke, lanjut. Nah, itu ukurannya 6 karena kalau misalkan full ini 12. Jadi kalau misalkan kayak pengen gambar yang separuh aja, berarti ukurannya 6 gitu guys. Lanjut, di sini ada Population Cafe. Nah, di Population Cafe ini
ada kita bikin di H3, jadi nggak terlalu besar, kayak jatuhnya buat nama aja gitu. Terus lanjut di sini P class itu sama sebenarnya seperti yang di atas tadi, cuma kali ini benar-benar kayak udah kayak tulisan pada umumnya aja, kayak kita ngetik di Word. Nah kalau BR ini itu merupakan spasi bawah. Ya, lanjut sini udah di end di about section. Lalu di kelebihan kita tuh nah ini tuh kayak yang ini, jadi kayak kita bikin di kotak-kotakin gitu guys, kotakin. Terus ini kayak di ukurannya, jadi setiap kotak itu ukurannya 4, yang pertama 4, yang kedua 4, yang ketiga 4. Lanjut, ini kita udah selesai di kelebihan kita. Lanjut kita ada di menu. Oke guys, kita lihat di menu. Wow, impressive. Di menu ini kayak pada umumnya kayak yang tadi di atas juga, jadi ini kita membuat menu. Jadi di setiap foto ini itu udah ada bordernya gitu, udah kayak template-nya gitu, jadi kita kayak tinggal masukin aja. Dan karena kita maunya full satu bulatan ini, jadi ukurannya 6. Dan ini donat. Nih kita lihat kalau misalkan sini donat tuh yang mana ya. Nah ini tuh dia ada apa namanya, file sendiri, folder sorry. Mana donat nih donat. Wow, donat. Sorry, bukan yang ini donatnya. Donatnya ada 2. Nggak benar, donatnya itu. Lalu, nah di sini tuh donatnya kita punya donat gede, jadi itu bisa dibilang yang tadi menu spesial kita. Terus lalu di sini sama seperti donat, sini full ukurannya di dalam lingkaran ini ukuran 6. Jadi bentuknya sesuai kayak gitu ya guys. Nah sama juga ini pada umumnya. Nah ini menu ingredients itu mungkin kayak yang rasa-rasa ini ya, yang di bawah. Lanjut aja. Kalau ini kan sama semua, jadi udah pasti sama penjelasannya. Oke, lanjut. Nah ini menu spesial kita. Apa sih menu spesial kita? Jadi kita punya menu spesial donat big size guys. Jadi emang donatnya tuh besar, segede piring yang biasa kita makan. Tapi yang kita bahas bukan masalah menunya. Jadi di sini aku bikin special sectionnya itu kayak yang tadi di atas, cuma di sini kita pakai ukuran donatnya itu ada 9 kali 4. Nah jadi ukurannya itu cuma segini, nggak perlu gede-gede. Kalau gede-gede juga kurang nyambung ya di sini. Lanjut, oke kita end di sini. Terus langsung kita masuk di event section. Nah, di sini dia menggunakan AOS. Yang tadi AOS itu adalah untuk memberikan efek ketika elemen muncul saat di scroll. Nah, tuh kayak gini, maka di iniin. Itu. Oke guys, kayak gitu aja dia punya animasi sendiri. Tapi konsepnya yang jalan ya. Terus lanjut. Sini ukurannya. Taruh ini section kitanya nih title. Jadi ini title. Jadi kayak yang tadi seperti atas ini. Nah ini kita yang perbesar karena sebuah judul. Kalau judul kan harus besar biar orang tuh tahu apa sih nih gitu. Lanjut. Di sini ada swiper slide. Nah itu swiper slide itu merupakan yang mendukung berbagai macam tata letak dan efek transisi. Nah ini yang transisi ini kita bisa kanan ke kiri gitu guys. Udah selesai. Lanjut kita di ini masih sama. Nah buka table section. Di sini tuh ada reservasi.
pas ini ya udah H2 yang kayak ada H1, H2, dan segala macam. Nah kalau P ini itu tuh udah pasti besar, jadi dia nggak perlu dikasih hitungan kayak ukurannya seberapa itu nggak perlu. Shoot. Nah, di sini nih ada kayak ukurannya. Ada di sini yang name itu segini 4 × 6 gitu. Terus kalau misalkan email, nama, tanggal, email, waktu itu kayaknya sama ya. Karena dilihat dari rumus ini semua sama semua guys. Oke. Terus di sini ada gallery section. Sebentar ada like, maaf teman-teman. 2000 minutes late. Ini jadi beberapa makanan menu kita. Jadi di sini ada ukuran. Mungkin karena misalkan aku ngambil dari sebuah aplikasinya tidak benar ukurannya ya guys. Jadi ini sedikit membelentang-belentang. Nah di sini ukurannya ada 3, ada 4, sama juga ini 3, ini 4, ini 3, 4. Tapi kenapa di sini beda? Jujur aku juga nggak tahu. Semoga Bapak dosen kita Pak Apri bisa menjawabnya Pak. Karena saya juga masih kurang ngerti. Terima kasih sebelumnya. Oke lanjut di kontak section. Sorry ya guys, ini nge-lag banget. Nah di kontak as ini, yang ini seperti kayak yang tadi ya. Di sini kontak, di sini kontak use. Oke. Terus ini ada awas lagi. Terus udah. Ini menandakan kayak 4 lokasi kita tuh semakin kecil, semakin gede angka H-nya itu semakin kecil tulisan kita. H1 gede, H2 mulai kecil ntar sampai akhirnya berkecil semuanya. Ini seperti di atas ya, kayak bukanya jam berapa. Terus ini kayak ya udah nih cukup tahu aja gitu. Lalu di sampingnya ini ada kayak prompt action. Itu dimana kayak membuat sebuah ini kayak yang tadi table guys tuh. Jadi kalau misalnya kayak kalian punya masukan, terus kalian punya kritik saran, boleh dikeluarin di sini. Nggak pakai nama pun, tanpa email pun juga bisa kalau kalian isi. Oke guys, lanjut di footer. Nah di footer ini terakhir tuh ada, kalau misalkan kita mau masukin ini, kita tinggal kayak masukin aja rumusnya ahref. Terus ini ada Twitter, di sini ada Facebook, di sini ada Instagram, di sini ada Skype, dan di sini ada LinkedIn. Itu guys. Nah, jadi di sini aku udah selesai ngejelasinnya. Tapi di style CSS belum, karena ada di sini background yang ada aku ganti. Nah, jadi tuh di sini karena emang template-nya udah bagus ya menurut aku, jadi aku tidak mengganti warna-warna background ataupun yang lainnya. Jadi di sini aku cuma kayak ganti foto background, terus dan lain-lain. Nah, dan ini tinggal kayak gini. Terus nanti ada main.js. Jadi di sini tuh kita punya beberapa tempat ya guys, tapi kita pindahin. Nah, sini tuh kita tuh punya folder-folder di balik yang lain. Nah, di sini kan kita tadi buka pakai index. Terus langsung kita coba nih buka nih di form. Ada apa sih itu di forms? Nah, di forms itu tuh ada lagu. Nah, sebenarnya tuh ada lagu di codingan aku. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa guys. Nih,
Sini tuh padahal aku udah bikin minggu lalu dan kemarin bisa, tapi sekarang udah nggak bisa guys. Oke. Nah, oh iya sorry. Terus lanjut di sini ada compatible, ada kontak tadi buat yang ini, dan yang terakhir ada Redmi. Terus ini ada chance low. Nah, itu kayak versi-versinya gitu guys. Oke, lanjut. Di sini ada Redmi. Nah, ini cuma ucapan terima kasih. Terus lalu ada aset. Kita buka, di sini ada image, vendor, JS, dan CSS. Oke, nah ini image. Nah ini tadi image, beberapa image yang telah kita pakai buat di website ini. Di sini dibagi ada beberapa folder. Jadi ada menu, terus ada testimonial, ada save, dan lain-lain. Guys, terus lanjut ada vendor. Nah, vendornya yang tadi yang aku sebutin tadi ada Lightbox, Isotop Layout, terus ada PHP Mailform, ada Swiper, ada Bootstrap Icons, Box Icons, Bootstrap, Animate CSS, dan yang terakhir ada Aux. Terus lanjut di sini ada JS. Ini main. Nah, ini JS guys. Nih, walaupun aku kurang ngerti dan sekarang aku mulai sedikit ingin belajar buat mengerti apa itu JS nih. Oke, dari JS sudah, lanjut kita ke CSS. Nah, di CSS ini kita bisa milih-milih warna. Dan menurut aku, meskipun ini template, tapi warna yang ada di laptop ini udah cukup bagus. Tuh. Jadi, ya udah, ini tinggal yang CSS-nya kalau misalkan kalian mau ganti-ganti ataupun mau diperbesar atau diperkecil, itu bisa banget guys. Oke. Nah, itu dia project hasil aku guys. Walaupun memang banyak kurangnya, saya mengakui karena memang saya benar-benar masih belajar, masih banyak harus saya dalami ilmu coding ini. Jadi atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Dadah. Next time kita bakal bikin video lagi guys. Stay tune ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.